Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3, Kloter B, Praktikum Teknologi Farmasi Steril. Nah, sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Adelia Indriani, kemudian Anissa Lutfiah, ada Raden Ayu Aulia Azizanhak, Rizky Fadilah Putri Rusadi, dan Wanda Noviandani. Pada video kali ini, di sini kami akan mengupas tuntas mengenai praktikum yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi pada praktikum pertama ini, kami membahas mengenai proses pencucian dan sterilisasi alat serta pengemas untuk sediaan steril. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai praktikum yang sudah kami lakukan dan nanti sisanya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, sebelum itu harus kita ketahui terlebih dahulu, apa sih steril itu? Jadi, steril itu adalah suatu keadaan yang bebas dari mikroorganisme, baik itu patogen maupun non-patogen. Kemudian yang terpenting, keadaan tersebut adalah bebas dari pirogen atau enzim dan protein bakteri yang kemungkinan mengkontaminasi alat ataupun pengemas yang akan digunakan untuk sediaan steril. Setelah kita mengetahui hal tersebut, tentu kita akan menjadi lebih aware terhadap suatu kesterilan, entah itu dari alat ataupun dari pengemas yang akan kita gunakan. Sebenarnya, kesterilan ini tidak hanya kita perhatikan untuk sediaan steril saja, tapi juga untuk sediaan-sediaan kefarmasian lainnya. Karena hal ini berkaitan dengan penggunaannya terhadap anggota tubuh dari pasien dan harus benar-benar diperhatikan kesterilannya. Pada praktikum kali ini, saya dan teman-teman akan membahas tuntas semua yang berkaitan dengan steril dan juga sterilisasi. Setelah kita mengetahui dan memahami apa itu steril, kita bisa akan melanjutkan menuju sterilisasi. Nah, kalau steril tadi adalah keadaannya, sedangkan sterilisasi adalah proses yang dilakukan untuk menciptakan keadaan steril tersebut. Baiklah, mungkin bisa langsung dilanjutkan ke pembahasan pertama. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian sterilisasi menurut Farmakope Indonesia edisi ke-6. Yang pertama yaitu sterilisasi panas basah. Proses sterilisasi termal ini menggunakan uap jenuh yang biasanya menggunakan alat berupa autoklaf. Satu siklus autoklaf yang ditetapkan dalam Farmakope untuk media atau reaksi adalah selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius kecuali dinyatakan lain. Prinsip dasar kerja alat ini adalah udara di dalam bejana disterilisasi, kemudian digantikan dengan uap jenuh yang berasal dari tekanan dalam bejana. Proses sterilisasi yang kedua yaitu menggunakan metode sterilisasi panas kering. Proses sterilisasi termal untuk bahan yang tertera di Farmakope dengan menggunakan panas kering ini biasanya dilakukan dengan oven. Oven ini dilengkapi dengan udara yang dipanaskan dan disaring serta didistribusikan secara merata ke seluruh bejana dengan rentang suhu oven yang digunakan lebih kurang 180 derajat selama 30 menit. Sterilisasi yang ketiga yaitu sterilisasi gas. Sterilisasi ini merupakan alternatif dari sterilisasi termal yang sering dilakukan jika bahan yang akan disterilisasi tidak tahan terhadap suhu panas. Bahan aktif yang umumnya digunakan pada sterilisasi gas ini adalah etilen oksida. Kelemahan dari bahan ini antara lain sifatnya yang sangat mudah terbakar walaupun sudah dicampur dengan gas inert yang sesuai dan bersifat mutagenik. Kemudian sterilisasi yang keempat yaitu sterilisasi dengan radiasi ion. Cara ini hanya dapat dilakukan pada obat dan bentuk sediaan akhir. Dan keunggulan dari sterilisasi radiasi ini meliputi reaktivitas kimianya yang rendah dan residu rendah yang dapat diukur. Sterilisasi selanjutnya yaitu sterilisasi dengan penyaringan. Sterilisasi larutan yang labil terhadap panas sering menggunakan alternatif yaitu dilakukannya penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba. Perangkat penyaring umumnya terdiri dari satu matriks berpori bertutup kedap atau dirangkaikan pada wadah yang tidak permeabel. Efektivitas suatu penyaring media atau penyaring substrat bergantung pada ukuran pori bahan dan dapat bergantung pada daya absorpsi bakteri pada atau di dalam matriks penyaring tadi.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja dari praktikum kali ini. Nah, untuk prosedur kerjanya itu pertama kita harus sortasi dulu alat-alatnya berdasarkan kategori, yaitu kategori alat yang berbahan logam, alat karet, maupun plastik. Setelah itu kita lakukan pencucian. Nah, pencucian ini dilakukan dengan tahap yang berbeda-beda antar bahan yang telah dikategorikan itu. Tetapi secara umum alat bahan yang digunakan untuk pencucian ini berupa HCl, natrium karbonat, dan juga deterjen. Nah, setelah dilakukan pencucian maka dikeringkan. Untuk alat-alat yang tahan terhadap panas maka dikeringkan menggunakan oven, sedangkan untuk alat-alat yang tidak tahan pemanasan cukup dikeringkan menggunakan tisu. Nah, setelah itu baru kita lakukan sterilisasi. Namun sebelum sterilisasi kita lakukan terlebih dahulu pembungkusan dengan rangkap 2. Untuk alat-alat yang tahan yang akan dimasukkan ke dalam oven ataupun autoclave itu dibungkus terlebih dahulu menggunakan kertas perkamen. Nah, sedangkan untuk ampul dan vial itu dibungkus menggunakan aluminium foil, dan untuk alat yang memiliki mulut itu disumpal terlebih dahulu menggunakan kapas dan diikat. Nah, setelah itu baru disterilisasi. Nah, untuk sterilisasi ini dikategorikan menjadi 3 kategori. Untuk alat-alat yang tahan pemanasan maka disterilisasi menggunakan oven yang bersuhu 180 derajat Celcius dalam waktu 30 menit, sedangkan untuk alat yang tahan terhadap tidak tahan terhadap pemanasan itu dimasukkan ke dalam autoclave. Kemudian untuk alat-alat karet itu cukup direndam menggunakan alkohol yang berkadar 70%. Nah, setelah itu alat-alat tersebut apabila belum ingin digunakan maka dimasukkan dulu ke dalam lemari, dan bungkusnya tadi tidak dilepas. Ya, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum tentang pencucian dan sterilisasi alat dan pengemas. Hasil dari praktikum ini ialah bahwa untuk metode sterilisasi alat-alat yang tahan terhadap panas dan uap air seperti alat-alat gelas atau alat yang terbuat dari bahan kaca itu dilakukan sterilisasi uap dengan menggunakan autoclave, di mana suhu standar autoclave yaitu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian untuk alat-alat yang tahan terhadap suhu yang tinggi seperti pinset dan spatel atau alat yang terbuat dari logam itu dilakukan sterilisasi panas kering dengan menggunakan oven di mana suhu standarnya 180 derajat Celcius dan selama 30 menit. Untuk alat-alat yang berbahan karet seperti tutup vial, tutup infus, dan karet pipet tetes itu cukup menggunakan larutan alkohol 70%. Terakhir, untuk alat berbahan plastik seperti sendok plastik, pipet untuk mikropipet, gelas ukur plastik, dan botol sediaan tetes mata, sterilisasinya sama seperti bahan karet, yaitu cukup dengan menggunakan alkohol 70%. Alat-alat ini dipisahkan berdasarkan kategorinya seperti gelas, plastik, dan logam, dikarenakan alat dengan bahan dasar yang berbeda akan memiliki cara yang berbeda pula dalam proses pencucian atau sterilisasinya, sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan akibat dari proses sterilisasi tersebut. Sediaan steril haruslah bebas dari mikroba hidup baik itu patogen maupun non-patogen. Hal tersebut karena sediaan steril ini yang diberi akan berhubungan langsung dengan darah atau cairan tubuh dan jaringan tubuh lain, di mana pertahanan terhadap zat asing tidak selengkap yang berada di saluran cerna atau gastrointestinal. Maka dari itu, sediaan steril haruslah melewati proses sterilisasi. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum kali ini antara lain, konsep dasar dari sterilisasi adalah proses penghilangan atau pemusnahan mikroorganisme dari suatu alat atau bahan, baik mikroorganisme patogen maupun non-patogen. Yang kedua, macam-macam metode sterilisasi diantaranya sterilisasi secara fisika, kimia, dan mekanik. Yang ketiga, asap klorida berfungsi sebagai disinfektan objek yang bersifat asam, natrium bikarbonat sebagai menetralkan asam dan membunuh spora, dan etanol berfungsi sebagai pembunuh mikroorganisme. Yang keempat, jenis-jenis sterilisasi diantaranya sterilisasi panas basah, panas kering, gas, radiasi, aseptis, dan penyaringan. Yang terakhir, sediaan steril dipakai langsung menembus kulit atau mukosa. Jika obat yang diberikan tidak steril, kemungkinan besar tubuh akan mengalami infeksi atau kerusakan jaringan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
finally alight. Oh, someone's calling, it's not me. They'll scream and talk about your destiny, but sunshine now.